14. Suhu sekarang di temperatur 22 derajat untuk menggambarkan suhu yang di dalam kandang. Jadi di dalam kandang ayamnya pun kelihatan menggerombol sebab kedinginan. Inilah yang kita hadapi, kita kendala yang kita alami sebagai si penjaga kandang. Kenapa begini suhunya? Karena blower hidup non-stop 1 unit. Tapi ini tidak mau kita ikuti instruksi dari si pemilik kandang. Jadi yang ditakutkan pemilik kandang bukan ayamnya sehat atau pertumbuhannya bagus, tetapi yang dia takutkan adalah budget di listrik. Kalau kita kalkulasi budget di listrik nggak masalah, karena paling 10.000 atau 20.000 per hari, dibandingkan keuntungan dari si ayam bisa 1 juta per hari, kan itu tidak jadi masalah sebenarnya. Karena kalau dia pakai otomatis, seharusnya di hari ke-14 ini masih 1 unit dengan on off 1 menit hidup, 1 menit mati. Jadi kalau dia mengikuti instruksi dari perusahaan yang menyuplai bibit dan pakan serta vitamin dan obat-obatan, mungkin ayam bisa di hari ke-28 atau ke-30 bisa diimbang. Jadi inilah kondisinya yang kita lihat sekarang. Ayamnya menggerombol. Kalau menggerombol begini kan selera makan ataupun faktor anatomi di tubuhnya tidak memberat atau mengolah badannya untuk menjadi daging atau memberatkan badannya. Jadi dia sedikit banyak selera makannya mungkin kurang, pertumbuhannya mungkin tidak untuk daging tetapi mungkin untuk bulu, karena kalau dia kedinginan otomatis dia akan membentuk bulu, pertumbuhan bulunya supaya melawan suhu dingin ini kan. Nah, inilah yang kemungkinan faktor penyebab panennya bisa di usia 35 hari. Tapi untuk kalkulasi kita lihat nanti lah. Karena kita mau bandingkan periode pertama ini dengan periode kedua, baru kita dapat kalkulasi per hari berapa kerugian kita dalam 1 hari kalau kita mempunyai kandang atau mempunyai ternak ayam daging ini. Entah itu 500.000 per hari kita dapat hasil ataupun 1 juta per hari, tergantung kalkulasi dari jumlah dan keuntungan yang bisa kita jaga. Nah, untuk malam ini tetap kita ambil timbangan karena kita mau analisa 1-2 periode dan di hari-hari berapa atau di suhu berapa yang bagus, ataupun harus mengikuti suhu yang dari perusahaan itu sendiri, yaitu targetnya di hari ke-28 ini harus hari ke-14 ini harus 28 derajat. Nah, kita ambil timbangan kawan-kawan, berapa timbangan untuk malam ini. Untuk malam ini kita mendapat timbangan 526
gram. Kita mau ambil inilah kondisi ayam di lantai dasar dengan suhu yang 22 derajat. Jadi kalau untuk 28 kita minum 6 derajat. Nah, kita mau ke lantai atas. Untuk lantai atas tempron indikatornya atau panel kontrolnya enggak terbaca, tapi tempron tetap hidup. Inilah kondisi lantai atas. Lantai atas kelembapan agak kurang, jadi kalau di bawah 22 mungkin kurang lebihnya di atas 24 derajat. Jadi kita lihat kondisi ayam memang menggerombol, karena suhu yang dibutuhkan 28 derajat tidak tercapai. Nah, itu tadilah kendalanya yang kita lihat, ada yang kita alami. Karena blower sudah dihidupkan mulai tadi malam, malam ke-13 dihidupkan non-stop 1 unit. Seharusnya dia masih di 1 unit dengan hidupnya 1 menit, matinya 1 menit. Nah, itulah setting blowernya supaya suhu bisa tetap terjaga di 28 atau mendekati 28 derajat. Ini kita lihat memang ayamnya tidak menyebar dengan baik. Karena yang ditakutkan si pemilik kandang yaitu kejutan setiap blower hidup. Tapi memang begitulah. Tidak jadi masalah kejutan blower hidup, karena namanya kita juga berusaha dan aturannya yang begitu ya sebenarnya harus kita ikuti supaya panennya bisa lebih cepat. Kalau panennya bisa 30 hari, kenapa tidak? Nah, kenapa kita harus 35 hari? Yang kita alami selama 20 day yang sudah lewat, yaitu panennya di 35 hari. 35 hari kalau 7 kali panen, 5 kali 7 berarti kita rugi 1 periode. Nah, kalau dengan kapasitas hitungan kasar, kalau dengan kapasitas 11.000 atas bawah ini totalnya 11.000, kalau keuntungan kali 5.000 berarti 55 juta kita hilang dalam setahun. Apalagi kalau lebih dari 5.000 per ekor. Nah, itulah kerugian yang kita dapatkan dengan putaran ayam bisa 30 hari atau 28 sampai 30 hari kan. Ini kita pakai 35, jadi setiap bulan kita, setiap periode kita rugi 5 hari. 5 hari berapa pakannya kan. Karena ayam ras atau ayam broiler atau pedaging ini dia harus tahu bagaimana kita mengelolanya supaya dia cepat kita jual, dan dia harus sehat, suhunya pun harus dapat. Nah, itulah kondisi di malam
2013 ini kawan-kawan yang ingin beternak ayam ataupun kawan-kawan yang sudah menjadi peternak, kita akan pelajari, kita ambil analisa untuk 1-2 periode, baru kita bisa hitung-hitungan. Mungkin sampai di sini dulu yang bisa kita lihat di malam ini. Sampai jumpa di besok malam ke-15. Sekian dulu kawan-kawan peternak, selamat malam, terima kasih.